Halo Sobat Visi, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap waras di tengah dar-darnya hidup. Tapi nggak apa-apa, sekarang kalian lagi pada liburan kan? Jadi dinikmatin aja dulu sebelum nanti ketemu lagi sama tugas, skripsi, dan kebisingan deadline yang nggak ada henti. Kenalin, aku Iqbal, dan balik lagi di program kesayangan kita semua, Revisi, Review Film with Himavisi. Tempat kita bahas film dari sisi yang beda, gak cuma ceritanya aja, tapi juga dari sisi teknis, teori film, trivia unik, dan pastinya dibalut dengan obrolan santai. Nah, episode kali ini agak beda ya. Kita masuk ke ranah yang agak creepy, penuh ketegangan, dan bikin deg-degan dari awal sampai akhir. Kalian inget gak sih sama franchise film Final Destination? Nah, setelah vakum selama 14 tahun, akhirnya mereka balik lewat film ke-6-nya yang berjudul film Final Destination Bloodlines. Franchise legendaris tentang kematian yang gak bisa ditipu. Film ini masih mempertahankan ciri khasnya, yaitu kematian yang udah punya jadwal sendiri. Tapi kali ini dengan pendekatan yang lebih personal dan sinematik. Buat kalian yang suka tebak-tebakan kematian, siap-siap aja nih. Karena mulai sekarang, suara ketel mendidih atau skrup longgar bisa bikin kamu mikir 2 kali. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada sedikit disclaimer nih. Episode kali ini mengandung beberapa potongan cerita dari film Final Destination Bloodlines. Aku nggak akan bongkar semua detailnya, tapi tetap aja kalau kamu ngerasa hidupmu kayak banyak pertanda aneh akhir-akhir ini, mungkin ini saatnya buat kamu nonton filmnya dulu, terus balik lagi ke sini kalau udah siap. Tapi kalau kamu udah cukup berani dan pengen ngupas teori, konflik, pesan tersembunyi di balik nasib-nasib tragis, selamat datang di Revisi dan mari kita mulai sebelum takdir menjemput. Final Destination Bloodlines bawa kita pada kisah Stephanie Lewis, seorang perempuan muda yang dihantui mimpi berulang tentang neneknya yang meninggal dalam kecelakaan restoran. Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur ya, karena setiap detailnya tuh terasa terlalu nyata. Nah, karena rasa penasaran dan kegelisahan yang gak hilang-hilang, Stephanie mutusin balik ke kampung halamannya. Nah, di sanalah dia ketemu Iris, seorang nenek yang sudah jadi sosok yang sangat paranoid sejak kejadian kecelakaan restoran yang nimpanya dia waktu dia masih muda. Iris percaya kalau dia dan keturunan keluarganya tuh sedang diburu oleh yang namanya maut. Karena satu alasan, mereka gak seharusnya lahir. Wah, merinding gak sih? Maut datang bukan karena karma atau kesalahan, tapi karena urusan takdir yang dilanggar. Seperti film-film Final Destination sebelumnya, penglihatan tentang kecelakaan jadi awal dari semuanya. Tapi kali ini lebih dalam, karena menyentuh warisan keluarga dan takdir yang dilompati. Dari segi tema, film ini masih mempertahankan elemen utama franchise-nya, yaitu takdir kematian yang gak bisa dihindari. Tapi ada hal baru yang ditambahin, yaitu warisan trauma dan juga garis keturunan. Teori Roland Barthes, Five Chord Symphony cocok banget nih buat analisis film ini. Barthes ngasih pendekatan yang lebih bernuansa dari model denotasi konotasi, di mana simfoni 5 efek pengkodaan eksplisit digunain untuk nyiptain makna. Apa aja tuh Five Chord Symphony? Yang pertama, ada hermeneutic codes atau kode teka-teki. Kode ini tuh berhubungan sama rasa penasaran kita pas waktu nonton film. Intinya dia tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita, yang bikin kita tuh bertanya-tanya, misal kenapa sih, kok bisa sih mereka bisa selamat dari kecelakaan besar itu, terus apa hubungannya kematian ini sama garis keturunan, apa mereka benar-benar bisa selamat dari kematian. Nah, petunjuk-petunjuk baru itu terus muncul sepanjang film, dan jawabannya tuh pelan-pelan bikin penonton terus mikir dan nebak. Yang kedua, ada proaeretic codes atau kode aksi. Kode ini adalah sekumpulan aksi atau kejadian yang bikin cerita tuh jalan terus, biasanya berupa tindakan-tindakan kecil yang kerasa kayak awal dari sesuatu yang lebih besar. Contohnya kayak di studio Eric tuh, kipas angin muter, terus rantai nyangkut ke kipas, terus nyangkut ke piercingnya gitu kan. Api mulai nyala dan boom. Rangkaian aksi ini bikin penonton waspada setiap kali ada gerakan kecil karena kita tahu semua ada efeknya. Yang nomor 3 ada semantic codes atau kode isyarat.
Kode ini muncul lewat benda-benda atau kejadian yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam gitu, kayak isyarat atau kode diam-diam gitu. Contohnya bayangan orang di cermin, tapi di situ nggak ada orangnya gitu. Terus pas si Iris di awal film kan dia kan naik di lift tuh di Skyview Tower, itu diliatin tuh ketinggian Skyview Towernya. Terus kamera pindah shoot ke baut yang goyang gitu. Semua ini bukan cuma kayak apa ya, kayak properti biasa gitu, tapi kayak sinyal hal buruk yang bakalan terjadi sesuatu walau nggak langsung dijelasin. Terus nomor 4 ada symbolic codes atau kode oposisi. Kode ini tuh muncul dari hal-hal yang sering muncul berulang di cerita dalam bentuk dua perbandingan hal yang saling berlawanan. Kayak contohnya tuh kalau di film ini tuh kayak hidup versus mati. Nah, Stephanie yang berusaha buat hidup tapi selalu dibayangin takdir kematian. Konflik batinnya muncul dari hal-hal yang simbolis kayak gini. Nomor 5 ada cultural codes atau kode budaya. Kode ini muncul dari hal-hal yang udah dikenal dalam budaya. Misalnya kayak kepercayaan soal kutukan darah atau karma yang turun-menurun di keluarga, sama ide kalau kematian itu nggak bisa ditipu, itu bagian dari pandangan budaya tertentu soal takdir dan alam semesta. Ini bikin cerita tuh kerasa kayak lebih relevan gitu atau semakin serem karena hubungan sama mitos atau pemahaman umum di masyarakat. Kalau ngomongin soal teknis, film Final Destination nih patut diajungi jempol. Pertama, dari editing, ritmenya tuh dinamis banget. Di adegan tenang, kita dikasih nafas buat nenangin diri gitu kan. Terus pas masuk di fase kematian, editingnya tuh cepet, tegang gitu, kayak cek 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 cek. Dan itu bikin penonton tuh ikutan panik gitu loh. Terus kedua, dari segi sinematografi. Film ini tuh banyak banget ngambil shot close up ke benda-benda kecil kayak misal piercing, sekrup, atau enggak koin ya kan. Nah itu tuh sesuai sama teknik yang Alfred Hitchcock pakai buat nyiptain suspense di film-filmnya. Apa aja tuh teknik yang dipakai? Yang pertama ada Hitchcock leading ladies. Gimana ngebangun ketegangan lewat tokoh perempuan yang kuat dan enggak terduga kayak Stephanie yang tangguh dan aktif buat cari pola kematian. Ketegangannya tuh muncul lewat sikap dia yang tenang dan logisnya di tengah kekacauan, sama tindakan-tindakan gak terduga yang dia ambil gitu. Yang kedua ada making use of subjectivity. Jadi buat ngebangun suspense-nya itu sendiri, kamera ngeliatin apa yang dilihat sama tokoh, terus move ke ekspresi mereka. Jadi penonton ikut ngerasa tegang dan terlibat secara emosional. Kayak waktu Iris di awal film tuh, dia tuh kayak ngerasa resah, kayak tahu kalau sesuatu bakalan terjadi. Pergerakan kamera tuh pindah antara pandangan mata sama objek yang mencurigakan. Yang nomor 3 ada information to create suspense. Jadi penonton dikasih tahu informasi bahaya, tapi informasi itu disembunyiin dari si tokoh. Kayak waktu kita diliatin kipas sama rantai di studionya Eric, kamera itu kayak ngintai sekeliling seolah lagi cari sumber bahaya gitu. Nah ketegangan itu jadi tumbuh karena penonton tahu sesuatu yang tokoh itu nggak tahu. Terus yang nomor 4 ada montage, yaitu serangkaian adegan close up yang ditampilin secara berurutan buat mancing rasa penasaran. Waktu adegan kematian bakalan terjadi, film ini sering nunjukin detail kecil kayak botol yang ditaruh, terus es batu dimasukin ke gelas, habis itu orang lompat-lompat di trampolin tanpa langsung nunjukin akibatnya. Ini bikin kita nebak-nebak tuh urutan bahayanya tuh kayak bakalan gimana tuh. Yang nomor 5 ada keeping the story simple. Hitchcock percaya suspense paling kuat tuh tercipta dari cerita yang mudah diikuti, bukan plot rumit yang bikin bingung penonton. Tokoh sadar ada kematian yang memburu mereka dan mereka itu nyoba buat ngehindar. Nah, alur yang jelas ini ngebantu penonton buat fokus sama ketegangan yang terus meningkat tanpa bingung sama plot yang rumit. Yang nomor 6 ada avoiding klise character when you create suspense. Hitchcock menghindari tokoh klise yang mudah ditebak. Tokoh dengan keputusan yang gak terduga itu bikin cerita lebih realistis dan suspense jadi lebih terasa. Kayak adegan di rumah sakit pas waktu Eric mau nyelamatin Bobby. Sutradara legendaris Alfred Hitchcock nyiptain Frama MacGuffin. MacGuffin itu apa sih? MacGuffin adalah perangkat plot dalam bentuk beberapa tujuan, objek yang diinginkan, atau motivator lain yang dikejar oleh protagonis. Seringkali dengan sedikit atau tanpa penjelasan naratif. Film ini juga berhasil memadukan estetika visual yang indah, kayak pemandangan dari Skyview Tower, restoran yang udah sempat aku mention di awal tadi, terus suasana happy waktu di rumah keluarga Campbell, dan kabinnya Iris yang dikelilingi hutan lebat. Jadi kita tuh kayak lagi nonton film indie drama, tapi dengan rasa mual karena nunggu kematian datang.
Terus juga ada sound design yang nggak berisik tapi ngancem, bunyi-bunyi kecil kayak pintu berderit, nafas tertahan, atau dentingan sendok. Itu jadi penting banget buat bangun atmosfer. Oke Sobat Visi, sekarang waktunya buat yang fun-fun nih. Kita masuk ke fun fact film Final Destination Bloodlines. Apa aja tuh? Yang pertama, film ini terinspirasi dari kisah nyata. Tragedi kecelakaan pesawat di film ini terinspirasi dari insiden nyata TWA 800 tahun 1966. Yang kedua, ada unsur supranatural. Nah, film ini ngangkat sosok Grim Reaper sebagai simbol takdir kematian yang gak bisa dihindari. Yang nomor tiga, plot terhubung ke masa lalu. Nah, cerita Stephanie menghubungin kejadian masa kini dengan tragedi tahun 1960-an melalui sang nenek, Iris. Fun fact nomor 4, film horor tanpa hantu. Meskipun Final Destination ini genrenya horor, tapi film ini nggak ngehadirin hantu, melainkan ketakutan dari kematian itu sendiri. Yang nomor 5, ada bertabur bintang muda dan legendaris. Film ini dibintangi oleh aktor muda serta Tony Todd yang kembali sebagai William Bloodworth. Yang nomor 6, ini aku nggak ngerti ini masuk fun fact atau gimana ya. Ya betul, ini yang nomor 6 film terakhir Tony Todd. Wah, ini jadi film terakhirnya Tony Todd. Bloodlines jadi film terakhir sebelum Tony Todd ini meninggal atau wafat pada November 2024. Sekaligus penghormatan atas warisannya di dunia horor. Dan sekarang waktunya revisi challenge. Nah, itu dia tadi bahasan kita tentang film Final Destination Bloodlines. Film yang bukan cuma bikin deg-degan, tapi juga bikin kita mikir soal hidup, takdir, dan gimana kematian bisa datang dari hal yang paling sepele. Kalau kamu suka film horor yang punya elemen suspense kuat, visual cantik, dan sedikit filosofi, film ini wajib masuk WL kamu. Makasih udah dengerin revisi episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Sobat Visi, aku Iqbal pamit, dan ingat, terkadang hidup bukan soal lari dari maut, tapi gimana kita bisa nerima bahwa semua udah punya waktunya. Jadi hati-hati ya. Hehe. Sampai jumpa.